Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membicarakan soal surga, neraka, dan hak otonomi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah surga dan neraka itu merupakan hak otonomi Tuhan atau tidak? Dalam artian, masuk surga atau nerakanya seseorang itu bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti mau kita berbuat baik seperti apapun, mau kita beribadah dengan tata cara agama apapun, mau kita percaya pada seperangkat ajaran iman apapun, tapi kalau Tuhan menghendaki kita masuk ke dalam neraka, maka ya itu adalah hak otonomi dia yang kita tidak lagi bisa mempertanyakannya begitu. Tapi kalau bukan, ya, kalau surga dan neraka itu bukan hak otonomi Tuhan, berarti surga neraka itu menjadi hak otonomi siapa kalau begitu? Nah, di sini memunculkan pertanyaan, apa gunanya kita beragama tertentu misalnya, kalau pada akhirnya kita belum ada jaminan atau kepastian bahwa kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Karena pada akhirnya mau kita beragama apapun, kalau Tuhan bilang bahwa kita masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya, ya kita akan tetap berada dalam neraka untuk selama-lamanya gitu. Ini pertanyaannya kan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab bahwasannya eh, bahwasanya Tuhan itu memberikan jaminan begitu. Memberikan sebuah janji bahwa kalau kita percaya akan keberadaan Dia dan kita menjalankan ajaran-ajaran tertentu dan mengimani seperangkat ajaran iman tertentu, maka Dia akan memberikan keselamatan kepada kita berupa surga yang kekal dan membuat kita terhindar dari neraka. Mungkin teman-teman bisa menjawab seperti itu ya, bahwa Dia memberikan suatu jaminan begitu, suatu janji. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan bisa melanggar janjinya sendiri atau tidak? Kalau Tuhan tidak bisa melanggar janjinya sendiri, berarti dia terikat pada sesuatu di luar dirinya. Dia tidak bebas secara mutlak, karena dia terikat pada sesuatu. Karena dia tidak bisa melanggar janjinya sendiri, maka dia tidak lagi bebas secara mutlak begitu. Tapi kalau Tuhan bisa melanggar janjinya, maka kembali ke poin awal tadi, bahwasanya pada akhirnya tidak ada kepastian juga bahwasanya kita mengimani ajaran iman tertentu dan menjalankan hal-hal tertentu kita akan masuk ke dalam surga atau neraka gitu. Karena sekali lagi nggak ada jaminannya juga toh pada akhirnya. Kalau emang pada akhirnya Tuhan juga bisa melanggar janjinya gitu. Nah, eh, kalau dikatakan bahwasanya Tuhan mustahil melanggar janjinya karena hal itu bertentangan dengan sifatnya yang kasih dan juga adil, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kasih dan adil dalam pengertian Tuhan itu sama seperti kasih dan adil dalam pengertian manusia, ataukah berbeda? Kalau kasih dan adil dalam pengertian Tuhan itu sama seperti kasih dan adil dalam pengertian manusia, maka apa bedanya antara Tuhan dengan manusia gitu? Kalau pengertian kasih dan adilnya Tuhan itu sama dengan manusia. Tapi kalau kasih dan adilnya manusia dan Tuhan itu berbeda, dalam artian apa yang dianggap oleh manusia baik, kasih, dan juga adil, belum tentu dianggap oleh Tuhan sebagai sesuatu yang baik, kasih, atau adil, maka bagaimana kalau ternyata melanggar janjinya Tuhan adalah sesuatu yang oleh Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang adil, baik, dan kasih gitu. Bagaimana kalau justru dia menganggap bahwa melanggar janjinya itu sendiri sebagai suatu hal yang kasih gitu. Bukankah pada akhirnya kita kembali ke poin awal bahwasanya tidak ada jaminan bahwa kita akan masuk ke dalam surga atau neraka kan. Nah, ini adalah argumennya bahwasanya pada akhirnya tidak ada jaminan sama sekali kalaupun kita asumsikan adanya Tuhan dan juga adanya surga dan neraka gitu. Tidak ada jaminan sama sekali bahwasanya pada akhirnya kita akan benar-benar masuk ke dalam surga atau neraka, atau kita akan benar-benar mendapatkan keselamatan dari Tuhan gitu. Terima kasih.